semuanya, perkenalkan nama saya Sori Novia Dulin dengan NIM 20010606059. Saya dari kelas B, angkatan 2020. Saya adalah mahasiswa Undana dengan program studi pendidikan kimia. Di sini saya akan menjelaskan tragedi tentang kejadian di Bhopal, India pada tanggal 3 Desember 1984. Tragedi Bhopal. Tragedi Bhopal adalah kecelakaan industri yang terjadi pada tanggal 3 Desember 1984 di Bhopal, India. Lebih dari 20.000 orang kehilangan nyawanya akibat menghirup kebocoran gas dari pabrik pestisida. Pada tanggal 3 Desember 1984 tepat larut malam, para pekerja di pabrik pestisida Union Carbide di Bhopal sedang membilas pipa dengan air bersih. Karena suatu sebab, sehingga air memasuki tangki yang terisi dengan gas metil isosianat atau MIC. Itu adalah suatu gas yang digunakan dalam produksi pestisida. Metil isosianat adalah senyawa kimia yang berasal dari kelompok isosianat. Nilai ambangnya mencapai 0,02 ppm. Air memicu reaksi kimia yang menyebabkan peningkatan tekanan di dalam tangki. Reaksi pencampuran itu menghasilkan gas beracun dan memaksa pekerja membuka tangki pengeluaran tekanan secara darurat agar tidak meledak. Saat gas keluar, penggosok kimia penetralisir gas yang seharusnya menetralisir gas tersebut sedang dimatikan untuk perbaikan. Tak lama setelah tengah malam pada tanggal 3 Desember, awan gas beracun lolos dari pabrik pestisida Union Carbide yang dimiliki oleh India Limited atau UCIL. Volume gas yang dilepaskan saat tragedi Bhopal tidak diketahui pasti, namun diperkirakan antara 2 hingga 4 ton. Selain MIC, sejumlah gas lain juga dilepaskan, termasuk forgen dan hidrogen cyanida. Gas yang terlepas dengan segera menyebar ke seluruh kota. Banyak pekerja di pabrik yang langsung tewas saat gas merembes keluar ke Bhopal. Selain itu, banyak warga yang baru terbangun segera terpapar dan merasa seperti tersedak akibat paparan gas beracun. Dalam beberapa hari, pohon-pohon di sekitarnya menjadi tandus dan bangkai hewan yang membengkak harus dibuang. Sebanyak 170.000 orang dirawat di rumah sakit dan apotek sementara, dan 2.000 kerbau, kambing, dan hewan lainnya dikumpulkan dan dikuburkan. Persediaan termasuk makanan menjadi sangat langka. Diperkirakan 2.000 hingga 8.000 orang tewas dalam beberapa hari setelah tragedi Bhopal. Sebagian besar dari mereka merasa tercekik karena menghirup gas, mengalami gejala nyeri pernapasan, sakit mata, dan pembengkakan otak sebelum kematiannya. Setelah bencana tersebut, sulit untuk melacak beberapa orang yang terpengaruh karena banyak sekali mayat yang segera dikuburkan sebelum sempat didata. Diperkirakan terdapat tambahan 8.000 orang meninggal karena efek paparan gas berkepanjangan di tahun-tahun setelah bencana Bhopal tersebut. Dan hingga dalam beberapa minggu, pemerintah negara bagian mendirikan sejumlah rumah sakit, klinik, dan unit mobil di daerah yang terkena dampak gas untuk merawat para korban. 100.000 orang mengalami berbagai gangguan kesehatan, seperti masalah pernapasan kronis, cacat lahir, masalah neurologis, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan kerusakan jantung. Pada tahun 1993, Komisi Medis Internasional Bhopal didirikan untuk membantu mengatasi berbagai masalah, serta menangani efek pasca bencana yang berkepanjangan ini. Studi Medis Bhopal atau BMA yang berpusat di Inggris melaporkan bahwa bencana itu masih menyisahkan level toksin yang tinggi. Kandungan gas beracun
karbon tetraklorida dari air tanah di Bhopal masih 900 hingga 2.400 kaki lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia. Selain itu, kadar kloroform dari air tanah itu 2 kali lipat lebih besar dari batas maksimal yang ditetapkan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat. Hasil penyelidikan bencana Bhopal menyatakan bahwa Union Carbide dinilai tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah bencana seperti itu. Beberapa prosedur keselamatan tidak dijalankan oleh pabrik Union Carbide. Selain itu, standar operasi di pabrik tersebut tidak sesuai dengan standar pabrik Union Carbide lainnya. Perusahaan ini menyimpan MIC dalam jumlah yang lebih besar dari yang direkomendasikan. Dalam upaya untuk memotong biaya, perusahaan tersebut telah mematikan pendingin di sekitar bahan kimia. Padahal sebenarnya bahan kimia tersebut harus disimpan pada suhu 32 derajat Fahrenheit dan kondisi peralatan pabrik yang kurang terawat membuat kecelakaan hampir tak terelakkan. Perusahaan ini dituduh melakukan pemotongan biaya dan kurang memperhatikan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitarnya. Namun, pihak perusahaan membantah dan menyatakan bahwa bencana diakibatkan oleh subbatasi. Hanya saja, pihak penyelidik membalas bahwa jika sistem keselamatan berjalan dengan baik, efek bencana tidak akan sebesar itu meskipun terjadi sabotase. India Control Bureau of Investigation, badan atas investigasi di negara itu, awalnya menuduh 12 terdakwa. 8 pejabat senior perusahaan India, Union Carbide Corp, pada saat gas bocor, dan 2 pejabat anak perusahaan tersebut. Yang lainnya sudah meninggal akibat insiden itu sendiri. Union Carbide akhirnya harus membayar ganti rugi sebanyak 470 juta dolar sebagai biaya kompensasi pada pemerintah India. Daerah bencana terus terkontaminasi dengan tanah dan air yang beracun, sehingga membahayakan jika dikonsumsi. Dow Chemical mengaku Union Carbide pada tahun 1999 menyatakan penyelesaian ini membereskan semua gugatan yang ada, termasuk di masa depan terhadap Union Carbide. Hingga pada Juni 2010, 7 mantan karyawan termasuk mantan Direktur Union Carbide India Limited atau UCIL dihukum di Bhopal karena menyebabkan kematian karena kelalaian dan dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda masing-masing 2.000 dolar. Hukuman maksimum yang diizinkan oleh hukum India. Mantan karyawan ke-8 dihukum. Ke-8 juga dihukum, tetapi meninggal sebelum putusan dikeluarkan, yaitu Anderson meninggal pada 29 September 2014. Terdapat 2 sudut pandang utama terkait penyebab terjadinya bencana ini, yaitu yang pertama, kelalaian perusahaan. Berpendapat bahwa bencana tersebut disebabkan oleh kombinasi yang kuat dari fasilitas yang kurang terawat dan dimakan usia, lemahnya sikap terhadap keselamatan, dan tenaga kerja yang terkurung, yang berpuncak pada tindakan pekerja secara tidak sengaja memungkinkan air menembus tangki MIC tanpa adanya sistem perlindungan yang berfungsi dengan baik. Sudut pandang yang kedua yaitu sabotase pekerja. Berpendapat bahwa secara fisik air tidak mungkin masuk ke tangki tanpa upaya manusia yang dilakukan secara bersama. Dan bahwa kesaksian yang luas dan analisis teknik mengarah pada suatu kesimpulan bahwa air masuk ke dalam tangki ketika seorang karyawan nakal mengaitkan sebuah selang air langsung ke katup kosong di sisi tangki. Sudut pandang ini lebih jauh berargumen bahwa pemerintah India mengambil tindakan ekstensif untuk menyembunyikan kemungkinan ini untuk menyalahkan UCC.
Sejumlah teori memiliki perbedaan terkait bagaimana air masuk ke dalam tangki. Pada saat itu, para pekerja sedang membersihkan pipa yang tersumbat dengan mengalirkan air sekitar 400 kaki dari tangki. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak disuruh mengisolasi tangki dengan plat slip pipa. Operator berasumsi bahwa karena pemeliharaan yang buruk dan akibat katup yang bocor, air mungkin bocor dan mampu masuk ke dalam tangki tersebut. Sekian cerita singkat mengenai tragedi kecelakaan di Bhopal, India. Terima kasih.